Baik, sebelum saya bacakan CV-nya, saya sapa kembali Bu Ari Fitria. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va, merci. Gimana, suara saya jelas? Cukup jelas. Alhamdulillah. Baik, saya bacakan dulu profil Ibu Ari sebentar ya, sedikit. Nah, ini kalau nama lengkapnya berikut gelarnya ini panjang sekali, Doktor Ari Fitria, SIP, Sarjana Ilmu Politik kalau tidak salah, kemudian MT, Magister Teknik, kemudian DEA. Ini kalau tidak salah gelar di Prancis gitu kalau nggak salah, sempat mengenyam pendidikan di Prancis gitu ya Bu. Nama lengkapnya adalah Ari Fitria. Kemudian nomornya nanti mungkin boleh menghubungi panitia aja ya Bu ya, kalau mungkin ada yang ingin kontak langsung secara pribadi, ingin menanyakan beberapa hal, nanti boleh minta nomor kontaknya ke panitia. Silahkan. Di emailnya saya share ya Bu ya, arie.fitria@yahoo.fr. Nah, ini kongse sepertinya. Kemudian aktif menulis di WordPress di arifitria.wordpress.com, dan Instagramnya saya sudah follow tapi sepertinya belum di accept. Ini Bu @ma @ma_petite_ari ya. Kemudian LinkedIn-nya di Ari Fitria. Bu Ari Fitria ini lahir di kota Metro, di Kota Madia kalau nggak salah Metro ini ya, Lampung. Kemudian menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Diponegoro, Semarang. Kemudian selama menempuh sarjana ilmu politik ini mendapat predikat mahasiswa berprestasi dan lulusan terbaik Universitas Diponegoro. Kemudian menyelesaikan magisternya di perencanaan wilayah dan kota. Nah, ini nanti mungkin boleh diceritakan juga dari ilmu politik ke perencanaan wilayah dan kota. Saya nggak tahu ini rumpunnya apakah nyebrang dari sosial ke eksakta atau bagaimana. Kalau memang menyeberang, bagaimana ceritanya sarjana ilmu politik bisa melanjutkan di magister perencanaan wilayah dan kota, nanti mungkin bisa disampaikan pada saat sharing gitu. Ya, kemudian sempat mengenyam pendidikan di Prancis untuk program kalau yang mikrofonnya masih aktif mohon di mute yang suara yang lain, mohon maaf. Nanti waktu sesi tanya jawab boleh dibuka kembali mikrofonnya. Baik, terima kasih. Ya, berkesempatan mengenyam pendidikan di Prancis untuk program magister dan strata 3 berarti doktoral ya, di Université Lumière Lyon 2. Dan mohon maaf kalau salah pronunciation-nya Bu, École Nationale des Travaux Publics de l'État. Saya nggak tahu cara bacanya. Kemudian aktif di beberapa organisasi, pernah juara pertama bidang sosial humaniora pada Olimpiade Karya Tulis Nasional di Marseille, di Prancis. Kemudian disertasinya juga diganjar medali Le Prix, enggak nih, campur-campur Jerman nih, Mahar Schutzenberger di Paris, Prancis. Kemudian Bu Ari ini adalah seorang ASN yang mengawali karirnya di pemerintah daerah Kota Metro, kemudian melanjutkan ke pemerintah daerah Provinsi Lampung. Kemudian sejak 2017 sampai saat ini menjadi Sekretaris Duta Besar Republik Indonesia untuk Kroasia di Zagreb. Gitu ya Bu. Baik, langsung saja saya undang pemateri kita hari ini, Ibu Ari Fitria. Mungkin saya bisa share screen ya? Silakan Bu. Nanti mungkin bisa. Apakah sudah diterima? Sedang akan muncul. Sudah. Gimana? Sudah masuk? Sudah, Ibu. Sudah masuk. Oke, jadi selamat sore untuk waktu Indonesia bagian Barat. Bonjour dalam bahasa Prancis, kemudian dalam bahasa Kroasia saya juga akan menyapa Dobar dan. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ini
idenya kreatif banget gitu untuk mengadakan acara, kemudian mengundang kami-kami, termasuk salah satunya saya, untuk bisa sharing, bercerita tentang apa sih kegiatan kita sebagai anak Lampung yang berada, ataupun mungkin kami punya sedikit kisah untuk bisa dibagikan. Menurut saya ini idenya sangat bagus sekali. Jadi ternyata saya menyimak loh dari kemarin dari kegiatan, karena kita beda waktu 6 jam ya, mungkin buat teman-teman tadi sudah tahu kita beda waktu 6 jam. Saat ini saya di Kroasia, waktunya adalah pukul 10.15 pagi. Di Indonesia sudah sore. Kemudian kemarin saya sempat mengikuti materi dari entrepreneurship dari Bang Heru Setianto, kemudian dari Mas Raffi J. Kemudian tadi pagi saya juga ikutin dari Mas Diki, kemudian dari Uda Arif, saya juga mengikuti. Dari situ tampak bahwasanya benar tadi yang dibilang sama Mas Diki, anak-anak Lampung tuh hebat gitu, keren. Jadi dari situ dengan kegiatan ini teman-teman bisa mendapatkan motivasi, kemudian bisa juga membantu untuk merubah image gitu ya. Ternyata orang Lampung tuh nggak hanya terkenal dengan begalnya gitu kan. Kemudian juga Lampung itu punya banyak potensi lah seperti itu. Mungkin kalau selama ini dikenal juga dengan keripik pisangnya, kemudian dikenal juga dengan beberapa oleh-olehnya gitu. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk meraih mimpi. Apa sih mimpinya gitu? Tergantung ya, setiap orang punya mimpi yang berbeda-beda. Tapi dari sini saya pribadi punya mimpi untuk bisa sekolah di luar negeri gitu. Dan saya ingin sharing kenapa saya ingin mimpi, kenapa saya ingin sekolah di luar negeri. Memang dari kecil saya sudah terpatri di hati saya tidak mau kuliah di Lampung. Itu sebabnya saya berusaha untuk kuliah di Jawa gitu, untuk S1. Saya memang tidak mau kuliah di Lampung. Kenapa? Karena waktu itu motivasinya saya tidak mau berada di bawah bayang-bayang nama orang tua. Saat itu tuh saya selalu merasa kalau saya jalan gitu, orang selalu mengenali saya gitu. Kamu anaknya Pak ini ya gitu. Kamu anaknya Bu ini ya. Bagi saya tuh saya merasa saya tidak punya identitas. Itu motivasi saya awalnya. Saya merasa saya tidak punya identitas. Kok orang kenal saya karena ayah saya ya? Kok orang kenal saya karena ibu saya ya gitu, karena bunda saya gitu. Terus bagaimana orang bisa kenal saya gitu? Saya Ari Fitria itu saya gitu. Saya ingin saya dikenal sebagai Ari Fitria, bukan saya Ari Fitria sebagai anak ayah saya. Saya tidak ingin dikenal sebagai Ari Fitria sebagai anak bunda saya gitu. Tapi saya ingin dikenal memang saya sebagai Ari Fitria. Dan waktu itu sudah terpatri sejak saya SMP. Jadi benar yang dibilang oleh Mas Heru Setianto kemarin, bahwasanya ketika kita punya mimpi, ketika kita punya keinginan, kita memang harus mempersiapkan, kita harus memang udah planning, apa sih yang harus kita lakukan, apa yang harus kita gunakan, kemampuan diri kita. Kalau Mas Diki tadi menyampaikan bahwasanya kenali diri Anda, gunakan potensi yang ada. Gitu. Nah, di sini saya ingin melihat bahwasanya terkait dengan bagaimana kuliah di Prancis. Saya tidak, dalam arti saya ingin melihat bahwasanya teman-teman tuh untuk melihat, saya tidak bisa membagi cerita bagaimana kuliah di wilayah lain ya, tapi saya ingin melihat bahwasanya bagaimana kuliah di Prancis. Jadi dari sini langkah awal tadi adalah niat. Jadi tadi motivasi saya awal terus terang adalah saya tidak ingin berada di bawah bayang-bayang orang tua, gitu. Tapi kemudian pada akhirnya niat saya berubah seiring waktu. Tentu kita akan berubah ya dengan seiring waktu. Kita akan berubah. Pertama adalah niat kita diutamakan, karena bagi saya seorang muslim dan mungkin bagi teman-teman yang muslim yang lain sudah jelas bahwasanya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu didasarkan atas niat. Jadi pertama kemudian saya meniatkan bahwasanya sekolah saya adalah cara saya untuk bisa mendapatkan amal jariah, karena secara Islam jelas setelah kita meninggal ada amalan-amalan yang tidak terputus, salah satunya ada ilmu yang bermanfaat. Dari situ saya niatkan saya ingin sekolah lebih lanjut untuk bisa mendapatkan ilmu, kemudian dari ilmu itu nantinya saya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Di sisi lain juga bahwasanya dalam Islam jelas bahwasanya orang yang meninggal ketika menuntut ilmu itu adalah meninggalnya dalam mati syahid.
Itu yang menjadi niat besar saya untuk bisa sekolah saat itu. Kemudian hal-hal yang perlu teman-teman siapkan ketika teman-teman ingin sekolah di luar negeri, ingin menyiapkan diri. Yang pertama adalah CV. Karena tadi waktu itu saya ingin dikenal sebagai diri saya tidak ingin dikenal di bawah bayang-bayang nama orang tua. Tapi kemudian di sini ketika kita tidak mengenal orang, kita akan dikenal melalui CV kita. Tadi kalau menurut Mas Arief, sebelum saya tadi menyatakan bahwasanya bagaimana mengkomunikasikan mengkomunikasikan kita kepada orang lain melalui CV. Seperti kemarin juga disampaikan oleh Mas Heru Setianto, bahwasanya buatlah CV yang berbeda dengan orang lain. Teman-teman jangan gunakan CV yang umum gitu. Gunakan CV di mana CV Anda itu fungsinya menjawab kebutuhan. Dalam arti adalah sering ya kita membuat CV itu dari SD, SMP, SMA, runut semuanya gitu. Padahal di situ tidak diminta gitu. Jadi ketika kita membuat CV untuk melamar sesuatu dan juga untuk melamar beasiswa misalnya, teman-teman bisa melihat apa sih yang mereka inginkan dari kita. CV itu yang Anda gunakan, yang kita gunakan untuk mengenalkan kita bahwasanya kita mampu menjawab persyaratan yang mereka minta. Jadi tidak perlu mencantumkan sesuatu yang mereka tidak minta, karena itu tidak menarik buat mereka. Dan satu lagi adalah kita tonjolkan sesuatu yang membuat kita unik, yang membuat kita berbeda dari yang lain. Kalau Mas Arief tadi bilang, oke, saya sarjana teknik, tapi saya punya prestasi untuk membuat robot yang bisa mematikan pemadam kebakaran. Masukkan dalam CV. Jadi jangan membuat CV yang umum tuh, SD, SMP. Orang nggak ingin tahu Anda SD di mana, misalnya seperti itu. Tapi di sini pencari beasiswa seringkali mereka akan melihat adalah terkait dengan kemampuan Anda untuk bisa bertahan di dalam menyelesaikan studi. Sebenarnya pemberi beasiswa itu sangat khawatir ketika beasiswa diberikan, tetapi si penerima beasiswa tidak mampu menyelesaikan studi. Itu kuncinya, Anda boleh pegang kuat-kuat, itu kunci ketika mencari beasiswa. Bahwasanya Anda harus mampu menunjukkan Anda akan mampu menyelesaikan studi. Kenapa? Kenapa kok pemberi beasiswa khawatir seperti itu? Karena pada dasarnya ketika Anda dipilih, misalnya ya kuotanya 40 orang. Salah satunya Anda yang dipilih atau saya yang dipilih. Artinya saya sudah menutup kesempatan beribu orang yang lain. Karena mungkin pendaftarnya sekitar 10.000 yang diambil 40. Artinya dengan saya diterima, saya sudah menutup kesempatan banyak orang yang lain. Di situ ketika saya tidak mampu menyelesaikan studi, artinya saya sudah zolim kepada yang lain. Nah, dari situlah kemudian pemberi beasiswa akan berusaha bagaimana mereka berusaha mencari kandidat yang akan mampu menyelesaikan studi. Dari situ Anda harus mampu menunjukkan dari CV, kemudian motivasi Anda apa. Lettre de motivation, kalau dari bahasa Prancisnya. Di sini Anda menunjukkan dari surat motivasi Anda, kenapa sih Anda mau studi, dan Anda kenapa ingin menyelesaikannya, gitu. Langkah selanjutnya Anda buktikan dengan outline research-nya. Karena ketika di luar negeri itu beda dengan di Indonesia. Ketika di Indonesia seringkali bukan base of research. Kalau di luar negeri itu base of research. Terutama Prancis. Prancis itu adalah dia berdasarkan atas research. Jadi mereka berdasarkan atas bagaimana Anda akan mampu untuk membuat sebuah penelitian. Karena outputnya nantinya bagaimana Anda akan membuat sebuah jurnal dan tulisan. Pola-pola yang digunakan juga teman-teman boleh untuk bisa melihat, kemudian kenali teman-teman pengen sekolah di mana gitu. Kalau teman-teman ingin sekolah di Australia, kenali sistem pendidikan yang ada di sana. Outline penelitian mereka tuh seperti apa gitu. Jadi teman-teman bisa mulai baca hasil-hasil jurnal yang sudah mereka keluarkan gitu. Nah, di situ teman-teman bisa melihat, oh ternyata outline research mereka seperti ini gitu. Dan itu boleh teman-teman untuk menjadikan inspirasi, nggak boleh nyontek ya. Kalau nyontek nanti teman-teman terkena pasal plagiarisme. Tapi di sini teman-teman boleh mencari inspirasi. Oh inspirasinya seperti ini loh yang bisa dimanfaatkan, misalnya seperti itu.
Kemudian yang perlu teman-teman siapkan lainnya adalah transkrip nilai dan ijazah. Yang dimaksud transkrip nilai dan ijazah di sini artinya ketika teman-teman punya cita-cita, masukkan nilai-nilai yang bagus dalam transkrip nilai dan ijazah teman-teman. Jangan sampai saya pengen kuliah di luar negeri, tapi sekolah kuliah S1-nya males-malesan nih, gitu. Jadi nggak ada prestasi, kemudian nilainya buruk, gitu. Kalau bisa, sebaiknya upayakan supaya nilai yang termasuk di dalamnya adalah yang baik, gitu. Jadi dengan situ, karena itu adalah bukti kemampuan akademis kita. Selanjutnya adalah kemampuan bahasa. Tentu kalau kita mau kuliah di luar negeri, hal lain yang perlu dikuasai adalah kemampuan bahasa. Itu tidak bisa dimunafikkan, tidak bisa di-ignore gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau kuliah di luar itu yang utama adalah kemampuan bahasa. Tergantung teman-teman mau kuliah di mana. Tadi saya sampaikan kalau memang teman-teman ingin kuliah di Prancis, mari perdalam bahasa Prancisnya. Banyak kok sekarang apalagi dengan era teknologi sekarang teman-teman sebagai anak-anak milenial kesempatan terbuka lebih lebar gitu. Teman-teman dengan mudah bisa mendapatkan cara belajar bahasa Prancis, tutorialnya. Teman-teman bisa belajar bahasa Inggris, bahasa Spanyol, kemudian yang ingin sekolah di Korea bisa belajar bahasa Korea, yang mau ke Jepang bisa belajar bahasa Jepang. Whatever lah itu, teman-teman, yang penting buktikan punya kemampuan bahasa. Kemudian yang berikutnya teman-teman juga perlu untuk memiliki bukti-bukti publikasi jika ada. Karena kalau kita mau sekolah, tadi salah satunya adalah kemampuan menulis. Di sini kemampuan menulis itu sangat penting untuk di luar negeri karena kita akan menulis di jurnal, kita akan menulis untuk publikasi. Jadi di sini kalau bisa teman-teman sudah mulai siapkan. Apapun itu bentuk publikasinya gitu. Teman-teman yang SMA, yang sekarang mungkin masih ada yang di SMA, ada yang kemudian masih kuliah, itu upayakanlah punya tulisan-tulisan yang bisa untuk bukti-bukti publikasi. Kemudian hal lain yang menjadi surat sakti ketika ingin mendapatkan beasiswa, selain ke-6 dokumen yang tadi kita siapkan adalah mendapatkan surat penerimaan atau atestation provisoire. Jadi di sini teman-teman berusaha untuk bisa mendapatkan penerimaan sementara. Ketika Anda punya LOE, ini di sini akan mudah untuk bisa mendapatkan kepercayaan bagi si pemberi beasiswa untuk menjadikan Anda salah satu kandidat mereka. Kenapa? Karena yakin Anda diberikan beasiswa, Anda akan diterima di sekolah tersebut. Dan cara untuk mendapatkan attestation provisoire ini kalau untuk di Prancis banyak jalan. Misalnya Anda menghubungi dari pihak kampus, kemudian Anda juga bisa menghubungi dari pihak-pihak lain, misalnya kalau punya teman, nah itu tadi yang disebut dengan kolaborasi, perbanyak jaringan gitu. Jadi Anda bisa menghubungi salah satu teman yang sedang sekolah di sana. Dengan begitu Anda bisa memanfaatkan ataupun memberdayakan dia untuk bisa tahu, setelah itu bisa berkenalan dengan dosennya, dan dari situ Anda bisa mudah mendapatkan surat penerimaan karena ada orang yang menjamin di dalam. Ini bukan KKN ya, karena Anda sudah membuktikan punya kemampuan tadi. Hal lain yang perlu
Halo? Ya, Bu. Maaf kayaknya tadi internet saya putus deh. Ya, Bu, ya, nggak apa-apa, Bu. Baik, Bu, bisa dilanjutkan untuk penyampaian materinya. Oke, tadi saya sampai di sini ya, kalau nggak salah bahwasanya buat teman-teman sebaiknya ketika ingin sekolah di luar negeri juga dilengkapi selain tadi kemampuan akademis, kemudian kemampuan beradaptasi, juga teman-teman punya kemampuan di bidang seni. Jadi tergantung sih teman-teman mau di mana, passionnya ada di mana gitu. Saya pribadi passion saya lebih pada kegiatan menari dan teater. Jadi untuk kegiatan ini teman-teman bisa karena tadi saya sampaikan bahwasanya selain sebagai mahasiswa ketika kita di luar negeri kita juga sebagai duta budaya, duta bangsa gitu. Orang-orang sering tidak kenal Indonesia, jujur ini. Ketika saya sekolah di Prancis dan ketika sekarang saya bekerja di Kroasia, banyak orang tidak kenal Indonesia. Dan itu sangat menyakitkan. Kenapa? Karena mereka lebih kenal Singapura gitu. Kebayangkan Indonesia yang gedenya segitu, petanya, kemudian tidak dikenal yang negara kecil di sebelahnya. Itu menjadi PR kita bagaimana untuk bisa mengenalkan Indonesia di dunia internasional. Jadi pesan saya ketika teman-teman ingin melanjutkan sekolah di luar negeri, sebaiknya dilengkapi juga dengan kemampuan di bidang seni. Mungkin karena materi saya ada 2 bagian penting, yaitu untuk sekolah dan untuk berkarir. Bagaimana moderator? Apakah kita sampai di sini untuk sekolah? Teman-teman bertanya, nanti saya lanjutkan atau mau saya lanjutkan? Dilanjutkan dulu saja ya Bu ya. Nanti biar kita tanya jawab sekaligus ngobrol-ngobrol. Oke. Kemudian yang kedua tadi sudah dibacakan dia dalam CV saya setelah saya menempuh studi gitu di Prancis. Setelah selesai, saya berkesempatan untuk bertugas di Kroasia di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Mungkin bagi teman-teman di sini perlu saya perkenalkan tentang apa sih sebenarnya kegiatan dari KBRI gitu ya. Karena mungkin masih asing buat teman-teman yang ada di daerah, terutama mungkin teman-teman ada di Lampung, apa sih sebenarnya kegiatan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia? Fungsinya apa gitu Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi KBRI ataupun Kedutaan Besar Republik Indonesia adalah wakil dari pemerintah Indonesia. Dan ini hanya berada di negara-negara yang kita akui akreditasinya gitu. Jadi tidak semua negara ada KBRI. Selain jangkauannya juga terkait dengan apakah kita mengakui kemerdekaan negara tersebut. Misal seperti teman-teman Taiwan, di Taiwan tidak ada KBRI. Karena bagi kita Taiwan belum negara. Gitu. Kita belum mengakui. Kemudian untuk negara lainnya juga ada yang belum kita akui. Dari situ kita tidak ada, misalnya seperti Israel. Kita tidak mengakui Israel sebagai negara. Oleh sebab itu tidak ada KBRI di Israel. Hal-hal yang politik luar negeri seperti ini sangat dipengaruhi jika teman-teman dulu sudah belajar tentang politik bebas aktif Indonesia. Di situ peran Indonesia dan peran KBRI. Di sini juga peran KBRI adalah melindungi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Selain itu juga untuk menjalin kerjasama. Dalam kesempatan ini saya juga ingin mungkin ya buat teman-teman tuh belum tahu di mana sih Kroasia, mungkin sudah ada yang tahu di mana Kroasia. Bagi penggemar bola tentunya udah tahu di mana Kroasia karena Kroasia menjadi juara 2 untuk Piala Dunia tahun 2018. Tapi mungkin bagi teman-teman yang lainnya mungkin belum tahu di mana Kroasia. Baik, di sini saya ingin menunjukkan di mana Kroasia, mungkin sekaligus untuk mengenalkan ya. Buat teman-teman yang suka Game of Thrones, ada di sini yang suka Game of Thrones. Para milenial biasanya suka tuh dengan games.
yang suka Game of Thrones, Kroasia menjadi salah satu tempat favorit karena Dubrovnik atau salah satu wilayah yang ada di Kroasia ini adalah tempat syutingnya Game of Thrones. Ini di gambar, ini adalah kota Dubrovnik yang menjadi salah satu tempat syuting Game of Thrones. Kemudian ketika kita berbicara tentang Kroasia, ini teman-teman bisa melihat bahwasanya Kroasia itu berada di Eropa. Sebelahnya Italia, sebetulnya tidak jauh dari Italia. Tidak jauh, kalau orang Indonesia rata-rata tahu ya Bosnia Herzegovina, mungkin kalau yang tidak suka peta tidak tahu di mana tepatnya, tapi di sini Bosnia Herzegovina, kemudian Serbia. Jadi ini adalah tetangga-tetangga dari Kroasia. Jika dilihat dari peta ini adalah Prancis, kemudian Italia, kemudian di sini Kroasia. Jadi sebenarnya tidak terlalu jauh dari Prancis, dari Eropa Barat. Untuk Kroasia sendiri sebetulnya kalau dilihat dari penduduk itu setengahnya Lampung, karena Lampung jumlah penduduknya sekitar 8 juta jiwa. Sedangkan di sini penduduknya 4,2 juta jiwa, ini sensus 2011. Jadi dari sini bisa dilihat seharusnya ke Lampung juga bisa maju seperti Kroasia, karena saat ini Kroasia basisnya adalah pada pariwisata. Dengan jumlah penduduk 4 juta, kunjungan pariwisata mereka per tahunnya adalah 20 juta. Jadi di sini kita bisa lihat memang basic mereka untuk pariwisata. Beberapa hal yang perlu kita pelajari adalah tingkat keamanan, karena bagaimanapun orang tidak akan berkunjung ketika merasa dirinya tidak aman. Mungkin itu nanti bisa menjadi PR kita bersama ya sebagai orang-orang yang dari Lampung, bagaimana sih caranya supaya Lampung yang punya pantai indah-indah itu bisa banyak kunjungan seperti itu. Kemudian ketika kita berbicara tentang Kroasia, sekaligus mungkin teman-teman sudah tak asing dengan nama Yugoslavia. Terutama dalam sejarah kita kenal adanya KTT non-blok. Jadi di sini sejarah Kroasia itu tidak terpisahkan dari Yugoslavia. Karena sebenarnya sejarah berdirinya Kroasia itu juga terkait dengan konflik yang terjadi dengan selama Yugoslavia berakhir, yaitu adanya banyaknya perang waktu itu, dan teman-teman bisa lihat ya di sini. Dan ini yang tembok yang saya foto ini saya ambil dari Bosnia. Dan tembok-tembok ini, jika teman-teman bisa melihat, saya tidak tahu apakah jelas di layar teman-teman, ini adalah bekas peluru. Jadi tembok-tembok ini, lubang-lubang yang ada di tembok ini semuanya adalah lubang-lubang bekas peluru. Dan tembok-tembok ini sengaja tidak direnovasi karena menjadi momen hidup bagi mereka, bagaimana kejamnya perang. Karena kita lihat di sini ada perang Slovenia, perang Kroasia, perang Bosnia, konflik Kroasia-Bosnia, konflik Macedonia dari 91 sampai 2001. Dari kondisi ini, teman-teman bisa membayangkan kalau tembok gedung aja lubangnya seperti ini, bagaimana kita tubuh manusia. Maka dalam kesempatan ini kita lihat bahwasanya Yugoslavia pun pecah menjadi 6 negara. Dari pecahnya ini, saya ingin dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Karena pada dasarnya, Yugoslavia awalnya seperti Indonesia adalah negara yang besar, kemudian terjadi disintegrasi bangsa yang menjadi 6. Mari kita para generasi muda, kita jaga persatuan dan kesatuan, jangan sampai Indonesia mengalami disintegrasi. Kita ambil sejarah dari Yugoslavia, jangan sampai kita mengalami perang saudara. Karena itu benar-benar sangat menyakitkan. Selain tadi sudah kita lihat gambarnya, berapa hektar makam, dan ini mereka saling bunuh antar saudara. Mereka saling bunuh antar tetangga, hanya karena perbedaan pendapat, perbedaan agama, dan kemudian mereka perbedaan karena mereka beda etnik. Di sini kenapa saya mengangkat ini mungkin agak melenceng sedikit dari tema, karena sebenarnya Lampung bisa disebut sebagai Indonesia mini.
kita anak-anak Lampung, tadi sudah disebutkan Mas Diki di awal, anak-anak Lampung tuh hebat gitu. Anak-anak Lampung tuh hebat, anak-anak Lampung itu punya begitu besar keinginan untuk maju. Dan anak-anak Lampung rata-rata bisa survive di mana saja. Kenapa? Karena kita terbiasa hidup beraneka ragam. Di Lampung itu banyak suku. Bahkan itu sebabnya Lampung bisa disebut Indonesia Mini. Sejak kecil kita terbiasa hidup berdampingan dengan beda agama. Ada Hindu, ada Buddha gitu. Di lingkungan saya pun banyak teman, ketika saya sekolah banyak teman-teman saya yang agamanya Hindu, banyak agama Kristen, Katolik gitu. Di sini tidak menutup toleransi kerukunan beragama dengan kita dengan teman-teman yang lainnya. Dan itu sangat penting. Dan pada dasarnya itu nanti akan membentuk teman-teman kekuatan. Itu menjadi modal kita loh. Itu menjadi modal kita untuk bisa survive ketika kita berada di negara orang. Kenapa? Karena kita ketika kita pergi seperti yang saya alami, ketika saya pergi pertama kali sekolah di Jawa, itu bagi teman-teman yang asli di Jawa gitu, mereka terbiasa dengan lingkungan yang memang homogen, semua sukunya sama. Kemudian karena kita di Lampung terbiasa hidup heterogen dengan banyak suku yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, walaupun kita pada akhirnya menggunakan bahasa Indonesia, di situ kita sudah tertanam, kita sudah terbiasa untuk beradaptasi, dan itu akan sangat membantu ketika teman-teman ingin sekolah di luar negeri. Ketika teman-teman bertemu dengan orang dari negara lain, ketemu dengan teman-teman dengan kulit yang berbeda gitu, teman-teman nggak merasa sesuatu yang aneh karena kita terbiasa hidup berbeda atau kita hidup dengan banyak orang yang berbeda ketika kita kecil di Lampung, dan itu menjadi modal besar. Itu sebabnya dalam kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menjaga persatuan. Dengan Lampung menjadi Indonesia Mini, artinya Lampung juga memiliki banyak potensi konflik yang bisa pecah. Jangan sampai ini terjadi karena disintegrasi bangsa, kemudian banyaknya perpecahan. Kita belajar dari kasus yang terjadi di Yugoslavia. Ini sampai sekarang konflik belum selesai. Bahkan terkadang sering banyak ditemukan ranjau, sering ditemukan granat begitu. Sisa-sisa dari perang. Tidak hanya itu, juga misalnya tuh dari Serbia, sekarang orang Serbia ketika pergi ke Kroasia, mereka seringkali mengganti plat nomor mobil. Kenapa? Karena mereka khawatir mobilnya akan dirusak. Sisa-sisa rasa perang, sisa-sisa hal yang menyakitkan, sisa-sisa dari proses disintegrasinya Yugoslavia itu masih membekas sampai sekarang. Dan tentu saja itu akan menimbulkan trauma buat teman-teman yang sudah mengikuti materi dari kemarin ya. Kita lihat untuk bisa sukses seperti teman-teman yang udah tuh sebelum saya, karena saya terakhir, mungkin nanti pada akhirnya saya akan membuat kesimpulan. Ketika teman-teman ingin maju, ketika teman-teman ingin sukses, Anda harus punya kesehatan, tidak hanya kesehatan fisik, juga kesehatan mental. Nah, di sini artinya trauma yang membekas itu kalau bisa dihilangkan, dan ini kita hindari. Jangan sampai Indonesia mengalami disintegrasi. Jangan sampai teman-teman dengan mudahnya tersulut ketika sekarang di era milenial ini banyak berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, tidak tahu kebenarannya, yang memang dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mempengaruhi pikiran kita dan kemudian membuat kita perpecahan antar sesama. Kita coba hindari. Kemudian ini adalah informasi ketika proses setelah merdeka ya. Anda bisa lihat, teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya Islam itu hanya 1,3% Kroasia. Tapi yang bisa kita ambil pelajarannya dari sini adalah setiap kota itu memiliki Islamic Center. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, bagi saya yang muslimah dan berjilbab, apa susah nggak sih untuk bisa mendapatkan makanan halal gitu? Karena itu juga menjadi banyak pertanyaan. Susah nggak sih untuk bisa mendapatkan makanan halal? Kemudian bagaimana berinteraksi sebagai muslim gitu ketika kita hidup di luar negeri? Alhamdulillah kalau untuk di Kroasia ini, untuk beberapa daerah itu mereka memiliki Islamic Center, dan memang mereka punya program untuk seperti MUI ya, kalau di Indonesia itu seperti MUI-nya,
itu mereka memang punya program untuk membuat Islamic Center di setiap kota. Dan Islamic Center ini tidak hanya masjid. Jadi Islamic Center ini juga mereka dilengkapi dengan restoran. Mereka juga dilengkapi dengan berbagai kegiatan komunitas Islam. Jadi dari situ ketika kita berkunjung ke daerah, saya misalnya berkunjung ke suatu daerah gitu, saya akan mencari Islamic Center dan saya bisa makan di sana kalau memang ingin makanan halal. Kemudian ini adalah hubungan Indonesia dengan Kroasia. Karena saya berkarir di luar negeri tapi saya berkarir di Kedutaan Republik Indonesia, maka saya juga perlu mengetahui bagaimana proses hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kroasia. Dan di sini ya buat teman-teman, kembali kita melihat bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Seperti dalam Al-Quran surat Arad ayat 2 itu dijelaskan bahwasanya segala sesuatu Allah ciptakan pasti ada manfaatnya. Di situ teman-teman ambil hikmahnya. Mungkin ketika teman-teman melihat tadi, sekolah saya awalnya dari ilmu politik. Kemudian saya sempat menyeberang ke magister teknik perencanaan wilayah. Tapi semuanya tidak sia-sia, karena pada akhirnya semuanya akan bermanfaat ketika kita berkarir, ketika kita menjalani kehidupan. Di sini untuk hubungan Indonesia dan Kroasia itu mulai tahun 92, kemudian sudah ada Indonesia mengakui kemerdekaannya, itu sebabnya ada KBRI, tapi tidak langsung berdiri karena waktu itu sedang dirangkap oleh KBRI yang ada di Hungaria, dan kemudian KBRI Zagreb baru resmi dibuka pada bulan November 2010. Oke, itu materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih, wala, dan dengan senang hati mungkin kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Baik, merci beaucoup, Madam Ari Fitria. Mohon maaf nih koneksi saya kurang bagus sehingga harus keluar masuk ruangan Zoom. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Sebentar saya cek kembali. Oh, saya undang Mas Danar. Ini panitia sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita undang aja. Mas Danar, silakan jika ingin menyampaikan pertanyaan. Mohon maaf, ini saya izin ganti device karena tadi koneksinya kurang bagus, jadi saya pindah ke HP. Boleh. Mas Dan. Baik, Bu. Waktunya. Baik, di sini perkenalkan nama saya Dana Supriyadi, Bu. Saya mahasiswa dari peternakan, lulusan peternakan dari Universitas Lampung. Yang ingin saya tanyakan ke Ibu Ari, yaitu untuk pendidikan ke luar negeri itu ada nggak sih Bu beasiswa lain selain beasiswa yang paling terkenal di Indonesia itu LPDP? Apakah ada beasiswa lain yang bisa diraih oleh mahasiswa-mahasiswa dari sarjana 1 ini, Bu? Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilakukan pernikahan yang dimana pengantinnya ada Iksan dan Ibu Peggy, Kak Sahrul. Oke, banyak ya sebenarnya beasiswa, dan saya sendiri ketika sekolah di Prancis untuk S2 dan S3 saya menggunakan beasiswa dari pemerintah Prancis. Jadi saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Prancis untuk master saya mendapatkan beasiswa melalui Bourse Gouvernement Français atau lebih dikenal dengan BGF. Kemudian untuk S3-nya saya mendapatkan beasiswa dari kampus karena waktu itu pihak kampus menganggap ataupun menilai hasil master saya adalah terbaik dari angkatan saya, sehingga saya waktu itu langsung ditawari untuk melanjutkan ke S3. Jadi beasiswa sebenarnya banyak sekali, dan ini adalah benar-benar waktu keuntungan buat teman-teman milenial dengan kemudahan informasi yang ada sekarang. Jadi teman-teman dengan sangat mudah bisa mendapatkan beasiswa, cari di Google, kemudian jangan lupa teman-teman juga mulai bergabung ke dalam komunitas
tadi yang disebut kolaborasi itu, kemudian menjalin komunikasi itu benar sekali. Jadi teman-teman masuk kolaborasi ke dalam komunitas, jadi akan banyak sekali tadi. Teman-teman fokus, mulai fokus. Teman-teman fokus ingin kuliah di mana. Ketika setelah teman-teman tahu ingin kuliah di mana, teman-teman masukkan sekarang tuh ada PPI itu, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Kemudian teman-teman bisa masuk juga PPI Dunia. Jadi PPI Dunia itu ada radionya, radio PPI Dunia. Teman-teman mulai masuk ke sana. Misalnya teman-teman ingin sekolah, ikut jejak saya misalnya mau ke Prancis. Sama ikut jejaknya Mas Revi. Kemarin sudah ada ya Mas Revi. Mas Revi juga alumni Prancis. Jadi teman-teman masuk ikut saja di Facebooknya PPI Prancis, kemudian baca websitenya PPI Prancis. Seringkali kami membagikan di sana informasi-informasi beasiswa dari pemerintah Prancis. Karena beasiswa dari pemerintah Prancis itu selain Bourse Gouvernement Français, juga mereka seringkali ada beasiswa-beasiswa yang langsung diberikan dari perusahaan. Dan saya lihat memang teman-teman dari Vietnam, ini mereka yang sangat gigih untuk bisa mendapatkan beasiswa dari perusahaan. Karena nanti ketika mereka lulus, mereka langsung bekerja di perusahaan tersebut. Selain itu, kalau Indonesia mungkin tadi ada LPDP, kemudian ada beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan, juga ada beberapa beasiswa-beasiswa dari instansi-instansi, mungkin teman-teman bisa cari nanti. Saya kurang hafal ya untuk beasiswa-beasiswa. Kemudian ada blog-blog yang memang khusus membagikan beasiswa. Di sini perlu buat teman-teman untuk masuk ke komunitas. Kalau memang teman-teman ingin atau fokus emang benar mau sekolah ke luar negeri, ikutlah komunitas-komunitas yang mencari beasiswa dan komunitas-komunitas mahasiswa yang sudah ada di sana. Juga jangan lupa untuk sering-sering menengok website kedutaannya, karena kedutaan akan sering memberikan informasi beasiswa juga. Begitu Mas jawaban saya. Baik, baik Bu, terima kasih sekali Bu. Sama-sama. Baik. Ini ada pertanyaan dari Mas Wahyu, tapi Mas Wahyu ini dari panitia ya. Saya boleh prioritaskan untuk yang di luar panitia dulu ya. Ya, setelah Mas Wahyu ini ada Nur. Mau disampaikan secara langsung, boleh kita undang Mbak atau Mas Nur ini. Kalau tidak, nanti saya bacakan pertanyaannya. Baik, saya bacakan saja ya. Oh ya, mohon maaf, Wahyu adalah peserta. Baik, ya pertanyaan yang di atas Mbak atau Mas Nur ini tolong di copy pastikan lagi ya panitia ya, karena saya tadi sempat keluar masuk ruang Zoom, jadi ada beberapa pertanyaan yang khawatirnya ke skip gitu. Baik, dari Nur, dari Unila kampusnya Bu, dari Bandar Lampung. Izin pertanyaan, ini pertanyaannya cukup banyak, ada 3. Saya bacakan satu-satu, nanti langsung dijawab saja ya Bu ya, biar nggak lupa. Yang pertama, dalam mendaftar beasiswa, biasanya membutuhkan surat rekomendasi dari atasan tempat sekarang bekerja. Adakah tips bagaimana meminta izin kepada atasan untuk studi di luar negeri yang beresiko malah diberhentikan pada saat meminta izin, karena kondisi bisnis yang masih merintis dan membutuhkan karyawan untuk tetap stay? Yang mana ditakutkan dengan mendaftar beasiswa dianggap akan mengganggu fokus pekerjaan itu. Mau dijawab secara langsung, Bu? Ya, jadi saya akan jawab ya. Dalam beberapa beasiswa itu tergantung beasiswanya. Jadi ada beasiswa yang memang membutuhkan, ada beberapa beasiswa yang memang membutuhkan izin dari atasan. Ada juga beasiswa yang tidak membutuhkan izin dari atasan. Tips-tipsnya untuk bisa mendapatkan izin dari atasan, tadi sudah banyak loh diberikan sama Mas Uda Arif sebelum saya. Itu benar-benar tips bagaimana Anda berkomunikasi dengan atasan. Bangun hubungan baik dengan atasan. Ketika terbangun hubungan baik dengan atasan, atasan sudah tahu kinerja kita, sudah tahu kondisi kita, mereka tidak akan segan untuk memberikan kita izin. Karena dia tahu setelah selesai kita akan kembali ke perusahaan tersebut atau kembali ke kantor. Karena ini yang seringkali dikhawatirkan juga ketika tadi masih banyak, kemudian ternyata
ketika kembali sudah dikasih izin tidak mau lagi bekerja di tempat yang sama. Mungkin di situ tipsnya adalah bagaimana cara kita menunjukkan dulu prestasi ketika bekerja. Dan beasiswa ini ada 2 tipe ya buat teman-teman. Kalau memang untuk studi di dalam negeri, misalnya untuk ketika kondisi perusahaan atau bisnis masih merintis dan untuk membutuhkan karyawan tetap stay, mungkin akan susah ya untuk mendapatkan izin. Karena teman-teman masih dibutuhkan. Mungkin teman-teman ambil dulu strateginya adalah jangan langsung izin untuk sekolah ke luar negeri. Karena tadi saya sampaikan beasiswa ataupun untuk belajar itu ada 2 tipe. Yang pertama adalah izin belajar dan yang kedua adalah tugas belajar. Untuk izin belajar teman-teman juga tetap bisa mendapatkan beasiswa, tapi ya teman-teman tetap bisa sambil bekerja, misalnya tetap pekerjaan tetap, tapi teman-teman dapat beasiswa untuk sekolah di kota yang sama. Ketika nanti bisnisnya ataupun kondisi perusahaan sudah stabil, teman-teman bisa untuk mengambil kuliah berikutnya, misalnya untuk ambil S3 ataupun berikut sekolah yang lain. Atau kalau memang teman-teman motivasinya untuk keluar negeri selain sekolah, teman-teman juga bisa mengambil banyak beasiswa lain yang berbentuk short course. Jadi short course ini sekitar 3 bulan, 6 bulan gitu. Jadi beasiswa-beasiswa juga banyak diberikan kepada pihak perusahaan hanya untuk jangka waktu sedikit. Jadi mungkin teman-teman bisa juga awalnya gunakan itu dulu. Teman-teman ambil ya sistem short course 3 bulan misalnya. Dari situ pemimpin atasan Anda akan bisa melihat bagaimana ketika Anda diberikan izin dan bagaimana setelahnya. Kontribusi apa yang Anda bisa berikan kepada perusahaan setelah itu. Ketika dilihat Anda membawa sesuatu yang mampu untuk membawa kemajuan kepada perusahaan, pada akhirnya ketika Anda menginginkan untuk sekolah lagi, itu biasanya akan diberikan karena perusahaan akan menantikan hasil dari studi Anda. Itu Mas jawaban dari saya. Baik, selain timing untuk menyampaikan izin juga mungkin perlu tahu kebijakan perusahaan juga ya Bu ya, kalau bekerjanya di perusahaan swasta misalnya, apakah memang memungkinkan setelah studi kembali ke perusahaan itu lagi atau tidak? Kalau tidak mungkin memang harus take it or leave it gitu kan. Jadi kalau memang mau studi ya mungkin memang harus ambil resiko untuk meninggalkan pekerjaan. Mungkin begitu ya Bu ya? Karena mungkin ada beberapa perusahaan yang nggak memungkinkan. Ya, baik, karena pertanyaan mungkin kedua masih dari ya. Baik, masih dari Mbak atau Mas Nur ini karena tadi. Ini yang kedua, saya pada rekrutmen CPNS lalu mencoba mendaftar staf kedutaan besar, tetapi dinyatakan gagal dengan alasan jurusan tidak sesuai. Jika tetap ingin berkarir di kedutaan besar, mungkin harus S2 dengan jurusan yang sesuai. Lalu jika kita apply beasiswa, kemungkinan kecil lolos karena tidak memiliki pengalaman terkait kedutaan besar. Mohon pencerahannya Bu terkait ini. Baik, kalau untuk rekrutmen itu memang rekrutmen sudah ada tergantung kebutuhan ya, karena kan tergantung apa yang kedutaan tadi untuk termasuk. Ini jarang diketahui, saya bagikan kepada teman-teman ada 2 jalur masuk. Yang pertama, teman-teman melalui jalur masuk CPNS di Kementerian Luar Negeri. Jadi seluruh pegawai yang ada di seluruh PNS yang ada atau seluruh ASN yang ada di kedutaan besar itu induknya adalah Kementerian Luar Negeri. Jadi teman-teman kalau ingin menjadi ASN dan bekerja di kedutaan ada 2 jalur. Anda masuk melalui penerimaan CPNS di Kementerian Luar Negeri. Nanti di dalamnya akan ada pendidikan-pendidikan dan setelah selesai pendidikan khususnya akan dikirim untuk penempatan atau posting. Posting ini sifatnya selama 3,5 tahun. Nanti setelah 3 tahun setengah akan kembali ke Indonesia, setelah itu posting lagi ke kedutaan besar yang lainnya berubah. Jadi tidak selalu di satu kedutaan besar. Itu ketika teman-teman ingin menjadi ASN. Tapi resikonya tadi bisa saja misalnya ada teman itu sebelumnya dia posting di
negara lain, misalnya Senegal, kemudian setelah di Senegal 3,5 tahun pulang, dinas kembali di Kementerian Luar Negeri, kemudian posting kembali ke Beijing, setelah 3 tahun kembali lagi ke Jakarta, dinas lagi di Kementerian Luar Negeri, dan sekarang posting lagi di Kroasia. Resikonya adalah pindah-pindah. Kalau jalur yang lain, ketika teman-teman ingin menetap di satu negara dan bekerja di KBRI yang sama, itu teman-teman masuk melalui jalur namanya staf lokal atau pegawai setempat. Itu ada penerimaannya di Kementerian Luar Negeri. Itu tadi sama dengan tips yang saya berikan, sering-sering lihat di website Kementerian Luar Negeri. Nanti dari situ teman-teman yang diterima itu kemudian akan ditempatkan ke salah satu kedutaan besar. Di situ bagi yang pegawai tempat itu tidak akan dipindah-pindah, tidak seperti yang AS tadi yang pindah-pindah gitu. Jadi di sini kalau mendapatkan beasiswa karena tidak pengalaman terkait kedutaan, tergantung beasiswanya ya. Karena sepertinya kalau beasiswa yang umum diberikan tidak ada kaitannya dengan pengalaman di kedutaan gitu. Karena yang lebih diutamakan dari pemberi beasiswa adalah terkait dengan kemampuan akademik dan kemampuan untuk menulis tadi. Itu aja. Baik, terakhir Mungkin dari sudah menjawab Nur, atau ini semoga menjawab ya. ya. Semoga menjawab. Nanti kalau nggak menjawab, kita undang saja untuk menaikkan secara langsung. Pertanyaan terakhir masih dari Nur nih, Bu. Sebelum saya undang Mas Wahyu ya. Dari Nur, Iya, ini ketika kita ditugaskan di luar negeri dan membawa keluarga, apakah kehidupan kita beserta keluarga akan dijamin oleh negara termasuk akses pendidikan? Merci. Ketika kita tugas luar negeri, kita akan mendapatkan tunjangan dari negara, termasuk tunjangan pendidikan untuk anak dan juga termasuk tunjangan kesehatan untuk anak dan keluarga. Karena itu tadi, itu terkait dengan kesehatan mental. Tidak mungkin kita mewakili negara ketika mental kita tidak baik. Kan di sini karena kita akan menjadi cermin. Orang akan melihat kita itu, sekarang orang tidak lagi melihat saya sebagai Arif Fitria. Orang akan melihat saya, Arif Fitria orang Indonesia gitu. Jadi image buruk yang saya berikan itu bisa mengotori seluruh image seorang Indonesia. Padahal orang Indonesia semuanya baik gitu. Tapi ketika saya melakukan suatu kesalahan, saja orang akan menganggap oh, orang Indonesia tuh kayak gini ya gitu. Jadi itu benar-benar harus kita jaga. Dan buat teman-teman yang ingin sekolah di luar negeri, itu ada sekolah, ada negara yang memberikan bantuan khusus untuk keluarga. Jadi misalnya di Prancis itu ada namanya CAF atau allocation familial. Jadi di sini pemerintah Prancis tidak hanya bagi pegawai, juga pemerintah Prancis bagi penerima beasiswa pun mereka memberikan bantuan untuk keluarga, namanya allocation familial. Jadi di situ akan dilihat jumlah anaknya yang dibawa berapa, jumlah anaknya umur berapa gitu. Kemudian mereka juga akan memberikan bantuan kesehatan, asurong di Prancis itu namanya asurong sosial. Itu akan membantu terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan. Jadi selain bekerja juga untuk beasiswa itu lihat dulu negaranya negara mana. Kalau negara-negara yang bersifat negara sosialis itu rata-rata mereka akan memberikan tunjangan juga untuk keluarga. Dan informasi tadi mungkin saya kurang tahu ya teman-teman yang udah kuliah di Australia. Informasi yang saya terima teman-teman yang kuliah di Australia pun mereka mendapatkan tunjangan keluarga dari beasiswanya. Begitu Mas. Atau Mas Nur atau Mbak Nur mungkin semoga pertanyaan saya bisa, jawaban saya bisa menjawab pertanyaan Anda. Mas Ali belum dibuka itu mic-nya. Baik, terima kasih Bu Ariman. Terima kasih sudah mengingatkan. Mas Wahyu, apakah bisa bergabung? Atau saya bacakan saja?
Saya hitung mundur dari 5, 5, 4, 3, 2, 1. Saya bacakan ya Mas Wahyu. Ini Mas Wahyu Hardi Santika dari STIE Al-Madani asal Lampung Utara. Ini sebenarnya pertanyaan saya juga, Bu. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara untuk mempercepat belajar bahasa luar agar kita dapat berinteraksi atau berkomunikasi dengan baik di luar negeri? Jujur saya masih insecure jika membahas tentang cara berkomunikasi dengan baik di negara luar. Apalagi Bu Ari ini kan studinya di Prancis. You know, French is not a common foreign language for Indonesian gitu. Jadi kayak I think it's exhausting gitu buat belajar bahasa Prancis, bahasa baru yang emang rumpun bahasanya pun jauh dari bahasa kita. Boleh ditanggapi, Bu? Nah, itu lagi saya bilang hebatnya Lampung gitu. Lampung tuh teman-teman yang ada di Lampung itu sudah sangat beruntung. Kenapa? Karena tuh Lampung punya Maison Française. Mungkin teman-teman di sini banyak yang kurang tahu ya. Jadi dulu sebelum dipindah, dulu itu Masjid Unila, yang kuliah di Unila ada Masjid Unila tuh ya, saya lupa ya nama masjidnya Al-Wasi'i ya. Al-Wasi'i kalau nggak salah Ya, ya. Al-Wasi'i. Di depan Al-Wasi'i itu kan ada yang rumah halaman kosong tuh yang bisa untuk parkir. Nah, sebelahnya itu adalah rumah Prancis dulunya. Jadi dia ada rumah Prancis, di situ ada kegiatan-kegiatan kebudayaan Prancis. Jadi saya mengenal kebudayaan Prancis itu sudah lama. Karena ada sahabat saya, alhamdulillah itu tadi yang saya bilang, tidak ada segala sesuatu yang diciptakan Allah itu sia-sia. Tidak ada segala sesuatu yang diciptakan Allah itu kemudian tiba-tiba, nggak ada. Saya sangat percaya segala sesuatu itu ada pondasinya. Satu kegiatan kita akan berkait dengan kegiatan kita berikutnya. Karena Allah segala sesuatunya itu ketika kita Muslim kita percaya qada dan qadar. Ketika kita akan dilahirkan kita sudah tahu jalan hidup kita di Lauhul Mahfudz seperti apa, sudah tertulis. Dan itu saya benar-benar merasakan karena awalnya saya juga cita-cita saya kuliah itu bukan ke Prancis sebetulnya. Saya ingin sekolah ke Australia. Saya ingin sekali sekolah ke Australia. Bahkan saya sudah daftar waktu itu ikut AIDS untuk kuliah di Australia, tapi karena segala sesuatu hal pada wawancara tahap terakhir saya tidak bisa datang. Tapi sebelumnya tuh saya punya sahabat, itu tadi ya teman-teman, benar yang dibilang Nabi bahwasanya kalau lagunya Opik itu Tombo Ati itu berkumpullah dengan orang soleh, intinya berkumpullah dengan orang-orang yang bisa membawa manfaat buat teman-teman. Bukan berarti kita pilih-pilih teman ya, karena pada dasarnya semua teman itu akan membawa manfaat buat kita. Tapi dalam hal ini ketika teman-teman berada di dalam sebuah komunitas itu akan sangat mempengaruhi kita. Maka saya bilang tadi, komunitas yang balik ke Lampung ini keren banget gitu. Jadi kembali lagi, saya punya sahabat saya itu memang benar-benar tertarik dengan budaya Prancis. Karena saya bersahabat dengan dia, saya sering menemani dia main ke rumah Prancis awalnya. Dari main ke rumah Prancis itu saya sering nonton film Prancis. Saya ketemu bule-bule Prancis di situ, orang-orang Prancis. Saya sering mendengarkan mereka berbicara. Kemudian lambat laun saya tertarik untuk belajar. Kemudian saya mulai belajar bahasa Prancis. Bahkan ketika saya mau ikut beasiswa ke Prancis, saya ambil les privat dengan salah satu guru Prancis dari Unila. Jadi teman-teman di Lampung itu udah keren, teman-teman punya rumah Prancis, punya Alliance Française di Prancis, di Bandar Lampung, manfaatkan gitu. Dan mungkin ada budaya-budaya rumah ataupun kegiatan budaya-budaya lain yang teman-teman bisa manfaatkan, yang mungkin selama ini belum banyak dikenal gitu. Dan bagaimana caranya untuk bisa komunikasi aktif, salah satunya adalah tadi bergabung dengan komunitas, di dalamnya nanti kita akan sering berlatih. Dan jangan pernah takut untuk dibully, jangan bully, orang yang membuli atau netizen yang membuli itu adalah fans yang tertunda. Jadi mereka sebenarnya jadikan mereka sebagai pemicu kita untuk menjadi lebih baik. Karena kalau nggak ada orang yang julid, kita akan nyantai. Kalau kita nyantai, akhirnya apa? Akhirnya kita nggak ada kemajuan. Ketika kita merasa ada yang mengkritik, oh iya ya, ternyata begini ya, seperti yang disampaikan oleh Uda Arif tadi, mengkritik dengan cara yang sandwich, tapi mungkin ada juga yang nggak cara sandwich, tapi semua ambil aja hikmahnya, jadikan motivasi untuk menjadi lebih baik. Dan bagaimana untuk bisa berinteraksi komunikasi dengan baik, salah satunya adalah rajin berlatih.
tadi ketika kita berkumpul dengan komunitas, usahakan kenapa teman-teman yang di pondok misalnya, saya punya teman dari kantor gitu, kenapa mereka bahasa Inggrisnya bagus, kenapa bahasa Arabnya bagus, karena mereka di pondok itu ada hari tertentu yang tidak boleh bercakap dengan bahasa Indonesia. Ada hari-hari tertentu yang mereka harus berbicara dengan bahasa Arab, harus berbicara dengan bahasa Inggris. Dari situ mereka sudah terlatih untuk berkomunikasi. Ketika kita tidak rajin berkomunikasi, tidak rajin berlatih, tentu saja tidak terasah. Itu yang penting. Jadi supaya kita tidak lagi canggung gitu, tidak lagi takut gitu. Mulailah untuk berbicara dengan bahasa yang ingin kita. Kalau teman-teman tadi ingin kuliahnya di Korea tuh, udah mulai dengan saheo atau apalah, dengan lambang-lambang yang begini gitu kan. Mungkin teman-teman juga mulailah nonton film-film Korea, pahami budayanya. Kemudian dari situ lagu-lagunya gitu. Dari situ teman-teman akan terbiasa, kemudian coba teman-teman praktekkan dengan orang-orang terdekat teman-teman, sahabat-sahabat teman-teman untuk mempraktekkan bahasa tersebut. Kalau bisa sih ya, jangan putus gitu. Kemudian ketika kita sudah di luar negeri, ini salah satu tips yang diberikan dosen saya, karena waktu itu saya di kampus adalah satu-satunya orang Indonesia. Ini yang muncul, ini adalah kampus saya, dan sistem belajarnya tidak seperti kita selalu di kelas. Jadi dosen, ini adalah dosen saya, dosen itu mengajak kami untuk duduk di halaman dan kita kuliah seperti ini. Di situ dosen saya menyatakan bahwasanya saya, karena saya satu-satunya orang Indonesia yang ada di kampus, jadi waktu itu saya adalah satu-satunya mahasiswa Indonesia, jadi saya tidak punya teman Indonesia di kampus. Dan beliau bilang, Ari, kamu hanya boleh ketemu teman kamu orang Indonesia itu pada hari weekend, itu pun kalau bisa dikurangi. Kenapa? Ketika saya ketemu orang Indonesia, saya kangen dong berbahasa Indonesia gitu. Akhirnya saya asik berbahasa Indonesia. Dan menurut beliau, ketika saya berbahasa Indonesia itu sudah merusak kemampuan bahasa Perancis saya. Kenapa? Karena pada akhirnya saya akan nyaman. Dan itu menurut dosen saya, kalau ketika kita di luar negeri, perbanyaklah teman dari negara asal. Karena dengan begitu kita akan berlatih, kita akan tahu cara mereka ngomong keseharian seperti apa, tidak hanya seperti yang ada di buku. Mungkin itu juga bisa menjadi tips teman-teman ketika nanti ikut, sebelum, mungkin khawatir ya kalau saya langsung S2 gitu, langsung S3 di luar negeri lama. Mungkin teman-teman bisa coba dulu lah dengan short course yang tadi 3 bulan gitu kan, untuk latihan dulu. Ketika 3 bulan itu teman-teman berkumpul dengan orang-orang berbahasa Inggris terus-menerus, mau tidak mau otak kita akan terlatih gitu. Dan ketika masih di Indonesia, cobalah membuat hari-hari tertentu teman-teman tuh, hari ini saya hanya akan menulis dengan bahasa Inggris, di luar pekerjaan ya, status saya akan menggunakan bahasa Inggris gitu. Kalau teman-teman ragu, ya nggak usah dibuat publik, mungkin bisa buat teman doang gitu, atau privat, yang penting teman-teman sudah menulis gitu. Itu aja mungkin tips dari saya. Baik, Bu Ari, ini sebelum saya undang Mbak Nirmala Juwita, saya ingin lanjut nih soal bahasa nih. For how long did you learn French and how did you finally master in French gitu, Bu? Maksudnya ini belajar bahasa itu, ini kalau dari insight saya sebagai orang bahasa ya, jadi memang susah-susah gampang gitu, karena yang dipakai itu otak kanan gitu ya kalau nggak salah secara teorinya, karena kita butuh pembiasaan. Jadi belajar bahasa itu sebagaimana kita belajar mengendarai mobil misalnya, sebagaimana kita belajar alat musik, jadi butuh pembiasaan. Jadi mungkin teorinya mudah gitu, tapi dengan latihan dan kebiasaan itulah yang akan mempermudah keahlian kita. Nah, saya ingin tahu ceritanya Bu Ari ini belajar bahasa Prancis berapa lama dan bagaimana metodenya itu? Kalau yang belajar benar-benar intensif ya, kalau yang sebelumnya kan saya otodidak gitu. Karena saya kenal dulu dengan budaya Prancis, suka nonton film, kemudian saya berada di lingkungan komunitas pecinta budaya Prancis gitu kan, dari rumah Prancis tadi, Maison Française itu. Kemudian ketika saya mendapatkan beasiswa Prancis, jadi karena Prancis itu mereka merasa bangsa Arya yang mereka tidak mau berbahasa Inggris. Mereka memang tidak mau ya, bukan tidak bisa. Mereka tidak mau berbahasa Inggris.
Jadi ketika saya dinyatakan diterima, saya masuk dulu kelas bahasa Prancis. Jadi saya dapat kuliah khusus bahasa Prancis itu full. Jadi kalau bisa dianggap tuh kayak saya dapat D1 ya khusus bahasa Prancis gitu. Jadi di situ dari awal mentornya itu sudah bilang, Anda masuk dalam kawah Chandra di Muka yang bisa disebut dengan mission impossible gitu. Saya anggap di sini semuanya adalah nol. Anda tidak punya basic bahasa Prancis dan saya akan mendidik Anda untuk bisa mampu. Itu benar-benar kami dididik selama 6 bulan. Tapi full waktunya dari pukul 8 sampai pukul 5. Dan itu kami selama di Institut Français Indonesia, karena namanya Institut Français Indonesia, di Salemba, itu kami nggak boleh berbahasa Indonesia. Jadi kami kalau awal masuk nggak berani ngomong bahasa Prancis, ya udah nggak usah ngomong, senyum-senyum aja gitu sama teman gitu kan. Kemudian dari situ lama-lama kan kita nggak mungkin dong nggak ngobrol orang Indonesia gitu kan, nggak ngobrol sama temen, terus kita kan suka lirik-lirik mau ngomong takut ketangkep kamera bahasa Indonesia gitu. Jadi dari situ menjadi motivasi. Belum lagi PR-nya banyak banget. Jadi dulu saya sempat kos ya di belakang UI itu, teman kosnya tuh sampai heran, Mbak, kamu nggak tidur ya? Saya mau tidur, kamu duduk di situ. Saya mau tidur, kamu udah duduk di situ lagi gitu. Kenapa? Karena saya emang punya motivasi jangan sampai saya udah dapat beasiswa nih. Terus saya gagal di bahasa gitu kan. Karena artinya saya zolim dong kepada orang-orang yang sudah saya singkirkan dalam perebutan kursi beasiswa ini kalau saya nggak bisa gitu. Dari situ yang benar-benar memotivasi dan tadi kalau dilihat mungkin bisa dilihat yang persis dari intensitas itu memang sekitar 6 sampai 8 bulan itu yang benar-benar intensitas dan kita memang benar-benar digembleng. Jadi memang jangan khawatir pihak penyelenggara beasiswa pun mereka akan menyiapkan kita sebelum kita dilepas ke negara asalnya. Gitu Mas. Baik, terima kasih Bu Ari. Saya mungkin menambahkan sedikit ya Bu, karena saya basic saya kan bahasa ini, mungkin sedikit membantu. Jadi kalau kita belajar tuh kadang-kadang nggak punya apa namanya, sebentar, maaf. Kadang-kadang kita nggak punya ide gitu untuk Sambil menunggu Mas Ali, mungkin ya saya tambahkan buat teman-teman mau belajar sekolah di luar negeri, juga teman-teman perlu untuk menyiapkan mental, karena ketika kita sekolah di luar negeri itu tidak seindah senyum yang ada di Facebook, tidak seindah senyum foto yang ada di Instagram, enggak. Di belakang itu sangat berdarah-darah gitu. Jadi itu aja saya tambahkan untuk siap menyiapkan mental gitu. Silakan Mas Ali tadi. Ya, baik, mohon maaf tadi sempat terputus. Ya, saya mungkin boleh menambahkan sedikit ya Bu Ari. Iya ya Mas. Dengan jadi ini sebagai apa ya? Saya orang bahasa sih sebenarnya. Saya sastra Arab tapi saya tahu sebuah teori bahwa kemampuan bahasa itu biasanya dibagi menjadi 4. Mendengar, berbicara, kemudian membaca dan menulis. Nah, dari 4 itu dibagi 2. Ada yang namanya proses produksi, ada yang namanya proses konsumsi gitu. Nah, konsumsi itu jadi kita nggak akan bisa memproduksi kalau kita nggak bisa konsumsi dulu, kalau bahasa itu gitu. Jadi kalau kita mau bisa, jadi kalau punya kemampuan berbicara atau misalnya punya kemampuan menulis, itu kita harus itu sudah masuk proses produksi. Nah, ada yang namanya proses mengonsumsi bahasa. Nah, itu dengan kalau ingin berbicara maka harus dilatih kemampuan mendengar. Kalau ingin memiliki kemampuan menulis maka harus diiringi atau dilatih kemampuan membacanya. Secara teori seperti itu gitu. Dan saya pernah mencoba gitu ya. Jadi karena saya ingin lancar berbicara, maka saya banyak mendengar. Saya dengar aja dulu gitu. Nah, itu mungkin sedikit membantu. Kalau soal grammar itu bisa sambil berjalan, tapi basicnya secara teorinya seperti itu. Jadi ada konsumsi, ada produksi. Jadi ada membaca dan mendengar, ada berbicara dan menulis. Nah, itu jangan sampai salah. Kalau kita pengen punya kemampuan
berbicara, tapi kita belajarnya grammar itu nggak ketemu. Kalau kita ingin memiliki kemampuan menulis, tapi kita belajarnya cuma mendengar, itu agak salah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu secara teorinya seperti itu. Mungkin bisa sedikit membantu. Apakah suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak. Iya. Baik, saya undang selanjutnya Mbak Nirmala Juwita. Apakah sudah bergabung bersama kita? Mbak Nirmala Juwita dari Unila, asal daerahnya Kota Bumi, Lampung Utara. Baik, saya hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Kalau tidak, saya bacakan pertanyaannya. Dan sebelum saya bacakan, saya undang kembali teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan. Bisa disampaikan, karena kita masih punya waktu. Sayang sekali nih, kebersamaan kita dengan Bu Ari ini jarang sekali kita bisa langsung berinteraksi dengan orang Indonesia yang sudah berkarir di luar negeri, dan menurut saya ini harus dimanfaatkan secara maksimal gitu, biar pengen tahu info apa nih, pengen apa nih, ayo kejar sekarang gitu. Baik, saya bacakan saja ya Mbak Nirmala dari Unila. Bu, izin bertanya, untuk melanjutkan studi ke Kroasia menggunakan syarat TOEFL atau IELTS kah? Jika iya, standarnya berapa? Kemudian sebagai muslimah, apakah ada kesulitan-kesulitan untuk hidup di Kroasia, Bu? Baik ya, terima kasih tuh Mbak Nirmala Juwita untuk pertanyaannya. Jadi sini untuk syarat TOEFL dan IELTS itu tergantung universitas. Jadi saya tidak bisa menyebutkan berapa karena tergantung universitas dan tergantung bidang studi. Jadi sebagai informasi di sini buat teman-teman dari Unila itu jangan pernah merasa berkecil hati, merasa kok apa aku bisa ya kuliah di luar negeri, aku kan cuma lulusan Unila gitu, aku akan kalah dari universitas besar yang ada di Jawa. Jangan pernah merasa seperti itu, karena saat ini di Kroasia sendiri ada 1 orang mahasiswa doktor untuk program S3, dia ada alumni dari Unila gitu, dari ilmu komputernya Unila. Jadi di sini dia berhasil untuk masuk, dan untuk syarat TOEFL atau IELTS itu tergantung dari universitas, tapi rata-rata menggunakan syarat TOEFL. Untuk besarnya itu sekitar 550 untuk syarat TOEFL-nya, tapi nanti akan dilihat lagi tergantung dari jurusan, karena jurusan itu sangat mempengaruhi. Untuk jurusan politik itu akan lebih tinggi yang dibutuhkan untuk TOEFL-nya, karena analisis-analisis yang dibuat akan lebih sulit. Mungkin buat teman-teman yang ada di Indonesia mungkin agak berbeda ya teman-teman, terutama seperti di Prancis, mungkin teman-teman akan menganggap kuliah yang paling sulit itu jurusan apa gitu. Di Prancis itu jurusan yang paling sulit untuk bisa masuk adalah jurusan filsafat. Kenapa? Karena jurusan filsafat itu yang di syarat masuk pertama itu adalah nilai matematikanya harus sangat tinggi. Aneh kan kalau dilihat, mungkin bagi teman-teman, bagi saya pun awal gitu, jurusan paling susah filsafat gitu. Di Indonesia mungkin jurusan ini kurang diminati ya, tapi kenapa di Prancis kok jurusan filsafat ini sangat diminati dan sangat sulit, malah menjadi salah satu jurusan yang paling sulit untuk dimasuki gitu. Karena memang orang Prancis itu kan orangnya pemikir, kemudian orangnya kritis. Mungkin teman-teman udah tahu ya, banyak sekali filsuf-filsuf Prancis gitu, seperti René Descartes, kemudian J.C. Rousseau, kemudian banyaklah Montesquieu gitu. Teman-teman bisa melihat, memang mereka pemikir, dan untuk bisa berpikir runut, itu yang dibutuhkan adalah kemampuan matematik, karena kemampuan matematik itu akan berpengaruh dengan logika. Kalau kita belajar dulu ada silogisme ya, logika di situ, karena nanti akan terkait dengan logika-logika yang dimainkan. Mungkin teman-teman pernah dengar salah satu pemikiran René Descartes yang sangat penting adalah Jepong dong Jisui, atau saya berpikir maka saya ada. Kalau saya nggak berpikir maka saya nggak ada. Maka itu orang Prancis itu sangat menghindari melamun, karena bagi mereka melamun itu nggak berpikir. Jadi itu Anda akan hilang di jalan peradaban, menurut mereka seperti itu. Jadi tadi terkait dengan pertanyaan,
untuk TOEFL dan IELTS itu tergantung dari jurusan, karena jurusan-jurusan tertentu itu syaratnya tidak sama. Kalau untuk Prancis itu syarat untuk bisa masuk untuk S2 itu adalah penguasaan bahasa Prancis level B2, B2. Karena di sini Prancis menggunakan sistem DELF. Jadi di situ adalah kemampuan bahasa Prancis untuk B2 untuk masuk ke master, kemudian untuk masuk ke doktora itu kemampuannya harus C1. Kenapa? Karena jadi kalau di Prancis itu sistemnya adalah A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jadi kalau untuk master itu harus minimal B2 karena nanti teman-teman udah harus mulai membaca, kemudian harus menganalisis, harus menulis seperti itu. Jadi kemampuannya memang dibutuhkan. Selain kemampuan bahasa Prancis, waktu saya mendaftar beasiswa dulu juga dipersyaratkan harus ada syarat bahasa Inggris. Jadi aneh ya, mau masuk tesnya syaratnya TOEFL. Ketika kita masuk, kita digembleng bahasa Prancis gitu. Ternyata itu adalah cara mereka untuk melihat apakah kita memiliki kemampuan penguasaan bahasa asing. Dan tadi saya bilang lagi, teman-teman di Lampung itu udah punya pondasi, teman-teman harus bisa manfaatkan. Kenapa? Karena teman-teman semua ini sebenarnya berbakat polyglot. Mungkin nanti bisa tanyain Mas Ali Munawar itu polyglot. Polyglot adalah orang yang memiliki kemampuan bahasa lebih dari satu. Dan kita di Lampung, itu kita sudah benar-benar terdidik sejak kecil untuk kita memiliki kemampuan berbahasa lebih dari satu. Kenapa? Sejak kecil kita bisa bahasa Indonesia, kita juga bisa bahasa daerah. Artinya teman-teman sudah polyglot, sudah punya basic penguasaan bahasa lebih dari satu. Dan itu akan sangat membantu ketika teman-teman belajar bahasa asing. Kemudian untuk standar kehidupan, untuk di Kroasia itu hampir sama ya dengan kehidupan di Prancis, itu syaratnya sekitar 600 euro sebulan. Tapi di sini itu kita orang Indonesia bisa lebih murah gitu, karena kan orang Indonesia bisa ngedit tuh, bisa masak gitu. Jadi tadi selain kemampuan seni, kemampuan beradaptasi, nah teman-teman jangan lupa tuh belajar masak, karena tuh sangat penting untuk belajar masak selain bisa irit, karena di sini nggak ada makanan Indonesia. Jadi kalau teman-teman pengen nasi goreng ya harus bikin sendiri nasi goreng. Kemudian untuk produk-produk Indonesia juga susah didapat gitu, kecuali Indomie. Memang Indomie itu pemersatu bangsa, mungkin ya benar gitu. Jadi Indomie yang ada di sini. Kemudian sebagai muslimah, apakah ada kesulitan untuk hidup di Kroasia? Alhamdulillah selama ini tidak ada kesulitan untuk hidup di Kroasia, tapi memang susah untuk dapat daging halal. Tapi alhamdulillah karena di Lampung saya biasa makan ikan, dan karena memang banyak laut ya di Lampung dan terbiasa saya makan ikan, jadi saya tidak ada kendala untuk makanan. Dan untuk interaksi pun mereka sangat menghormati karena Bosnia juga banyak muslimnya, jadi tidak ada masalah. Ketika di Prancis pun juga tidak ada masalah. Terlebih di Prancis saat ini Islam menjadi agama besar nomor 2. Kemudian banyak sekali imigran-imigran yang dari Turki, imigran dari daerah Maghribi itu yang beragama Islam, dan mereka sangat membantu sekali ketika saya di kantin untuk makan gitu. Mereka sedang lihat saya datang karena saya berjebak, yang muslim itu udah langsung keluar dan Ari, saya aja ambil makanan buat kamu karena makanannya ini tadi dicampur sesuatu yang kamu nggak boleh makan. Gitu. Seperti itu. Jadi alhamdulillah tidak ada teman-teman, dan yakinkan buat teman-teman mau di Indonesia, mau di Kroasia, mau di Prancis, ataupun mungkin mau di benua manapun, bumi itu adalah buminya Allah. Jadi ketika Anda atau teman-teman kita menjalin komunikasi yang baik dengan Allah, baik lagi ya tadi dengan materi sebelumnya tentang komunikasi, kita menjalin komunikasi baik dengan Allah, insya Allah pun akan baik dengan kita. Itu. Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Semoga menjawab ya, Mbak Yunita. Baik, untuk polyglot ya tadi Bu. Polyglot nih di Indonesia ada komunitasnya Bu, Polyglot Indonesia. Itu ada chapternya. Saya kurang tahu kalau di Bandar Lampung ada atau tidak.
tapi sepertinya sudah ada di kota-kota besar. Misalnya di Bandung ada Polyglot Indonesia chapter Bandung begitu, dan Polyglot Indonesia ini komunitas orang-orang penyuka bahasa gitu, dan bahasa yang dipelajari itu udah macem-macem. Jadi kayak nggak cuman bahasa yang populer aja, tapi bahasa yang kayak apa ya, misalnya Hungaria gitu, ada saja yang belajar gitu, apalagi bahasa-bahasa yang populer saat ini di Indonesia seperti Korea misalnya, kemudian Mandarin, Prancis pasti, Jerman, itu ada, mungkin bisa dicari di internet. Dan kalau aplikasi yang sekarang bisa digunakan untuk belajar bahasa dari pemula, kalau saya sendiri pakai Duolingo. Itu saya belajar bahasa Prancis dasar dan Ibrani dasar di Duolingo, dan menurut saya cukup membantu untuk mengenal lah paling tidak introduction kepada perkenalan kepada bahasa baru ini. Baik, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan kembali, Mas Hendy Saputra mungkin? Oh, tidak. Baik, tadi ada di chat room. Siapa ya, ada lagi enggak ya? Langsung saja dinyalakan mikrofon dan kameranya kalau berkenan. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan. Mbak Erlina mungkin? Baik, atau dari teman-teman panitia kalau masih ada pertanyaan. Karena kita masih ada waktu nih harusnya. Baik. Dari Mas Danar ada pertanyaan lagi, Mas? Kalau dari saya cukup sih, Bang. Cukup, oke. Waktunya masih ada atau mau kita akhiri saja? Masih setengah jam lagi untuk waktu. Masih ada setengah jam lagi tuh, teman-teman. Ayo manfaatin. Mungkin saya tidak bisa full setengah jam lagi ya, mungkin nggak bisa. Karena kami kan sebentar lagi masuk waktu duhur gitu, jadi kalau udah azan mungkin kita bisa akhiri. Jadi baik, buat teman-teman yang ingin ataupun masih ada pertanyaan, boleh silakan ditanyakan. Yang jelas tadi hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah hidup di luar negeri itu, kalau ada ya pepatah dulu Indonesia mengatakan hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang. Mungkin pepatah itu bisa kita gunakan juga, bukan berarti hidup di luar negeri tidak menyenangkan. Menyenangkan, karena kita bisa belajar banyak hal. Kemudian tadi kalau kita tanya, orang-orang suka bertanya tentang apa sih yang udah kamu kasih ke negara kamu gitu. Mungkin di sini saatnya kita bisa tunjukkan sebagai anak bangsa, saya bisa menjadi duta bangsa gitu. Baik sebagai mahasiswa tadi selama saya sekolah, itu pun banyak hal-hal yang kita lakukan bersama teman-teman gitu. Dalam arti bahwasanya kegiatan-kegiatan seni ini kami menyelenggarakan sendiri dengan teman-teman PPI, dan itu kami sangat bangga karena ketika kita ada di luar negeri itu rasa kebangsaan lebih tinggi. Kita akan lebih bangga sebagai orang Indonesia. Kita akan dengan senang hati mengenalkan budaya Indonesia. Mungkin teman-teman kalau ngikutin YouTube itu ada, saya lupa namanya, itu salah satu mahasiswa Indonesia yang sekarang sedang menempuh studi di Inggris, itu dia punya YouTube, isinya tuh sesuatu yang sangat sederhana sebenarnya, tapi followernya nyampe 430.000 gitu. Di salah satu ini kemarin yang sempat saya lihat adalah dia mengajari teman-temannya itu masak Indomie. Mungkin sederhana, tapi itu adalah salah satu cara kita ketika kita hidup di luar negeri, rasa kebangsaan kita yang tinggi, itu adalah bagaimana kita bisa menjadikan diri kita bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Salah satunya cara kita mengenalkan Indonesia, cara kita menjaga nama baik Indonesia dengan sikap kita, gitu, menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih baik, gitu. Mungkin ada cerita lucu ya terkait Indomie gitu. Kenapa kemarin saya lihat itu, saya tertarik untuk melihat YouTube-nya itu karena teman-teman saya yang dari Afrika itu pertama mereka nggak tahu Indomie itu dari Indonesia. Dan itu sudah menjadi makanan favorit mereka. Karena Indomie itu kan punya banyak anak perusahaan. Karena di Kroasia ini Indominya berasal dari pabrik Indomie yang ada di Serbia.
Sedangkan yang ada di Prancis itu Indomie itu yang diproduksi dari Afrika Selatan. Jadi produksi bukan dari Jakarta, bukan dari Indonesia. Rasanya jangan ditanya enak yang dari Indonesia, karena Indonesia banyak micinnya, di sini enggak. Gitu. Tapi kalau dilihat dari mie-nya, nah, enak yang ada di sini karena mungkin gandumnya lebih bagus ya yang digunakan, jadi lebih kenyal gitu. Kenapa tadi saya balik lagi, itu adalah salah satu kita mengenalkan budaya Indonesia selain kita mengenalkan nasi goreng gitu. Kita mengenalkan rendang, mengenalkan Indomie itu juga menjadi waktu itu sempat debat saya dengan teman yang dari Afrika. Kenapa? Karena teman-teman Afrika itu ternyata sudah kenal mie dan teman-teman dari Timur Tengah pun sudah kenal Indomie dan cara masaknya berbeda dengan kita. Jadi masak mereka tuh benar-benar yang dipotong, dihancurin mie-nya, kemudian itu tuh dibuat seperti bubur. Dan ketika mereka ngundang saya makan, saya nggak doyan gitu kan. Tapi tadi teori komunikasi yang disampaikan sama Uda Arif tadi itu harus kita pakai. Kita makan dulu. Ya sebenarnya nggak doyan lah, orang kita kan bisa makan Indomie, itu mie-nya tuh benar-benar yang jadi bubur gitu. Terus saya tanya, kok Indomie dimasak begini? Iya, itu makanan kami, favorit kami gitu. Mereka itu karena jadi supnya harus seperti ini, masaknya Ari gitu. Dan teman-teman dari Timur Tengah pun sama gitu. Waktu itu ada teman yang dari Yaman, kemudian ada teman-teman dari Damaskus, itu sama cara masak Indomie, kemudian dari Afrika. Suatu saat saya ganti undang mereka, saya kenalkan, saya buatkan Indomie, kamu lihat cara, saya belum buat, tapi kalian lihat cara saya masak Indomie. Setelah itu mereka kata, rasanya beda ya, kok kamu bisa tahu? Baru saya cerita Indomie, Indo itu Indonesia, mie itu mie, jadi noodle gitu. Jadi Indomie adalah mie-nya Indonesia. Kalau nggak percaya lihat di sini, gitu. Cara masaknya ada timernya gitu. Dan itu tadi buat teman-teman, sekali lagi, ketika kita hidup di luar negeri, itu tidak seindah senyum yang ada di foto Instagram, tidak seindah senyum yang ada foto di Facebook. Segala sesuatu di belakangnya itu banyak perjuangan berdarah-darah, penuh air mata. Jadi ketika teman-teman mau kuliah di luar negeri, jangan hanya menganggap akan senang jalan-jalan, jangan hanya senang akan dapat tempat-tempat spot foto bagus, enggak. Di belakangnya itu akan lebih banyak hal-hal yang lebih menarik, karena itu akan menantang kita untuk menjadi lebih survive, untuk lebih kuat. Dan di sisi lain, itu akan lebih mempererat rasa kebangsaan, dan kita bagaimanapun akan merasa teman-teman yang saudara. Teman-teman Indonesia, ketika ketemu orang Indonesia tuh bahagia banget loh ketika kita di luar negeri. Kenapa? Karena saudara kita, benar-benar kita ngerasa mereka tuh saudara, padahal sebelumnya kita nggak kenal. Kita menjadi seperti adik kakak ketika kita di luar negeri. Dengan warga Indonesia yang menikah, gitu, kalau di Prancis itu ada namanya Franco-Andonesi, itu orang-orang Indonesia menikah dengan orang Prancis, itu pun akhirnya menjadi seperti keluarga kita. Gitu. Kemudian ketika di Kroasia ini ada Masindo, masyarakat Indonesia. Itu juga sama, di situ kita akan merasa gitu. Dan perjuangan-perjuangan lain yang sangat penting ketika teman-teman mau kuliah dan berkarir di luar negeri adalah bagaimana cara teman-teman untuk bisa survive. Dan satu lagi, ketika di luar negeri itu hanya ada dua pilihan untuk agama. Teman-teman menjadi lebih dekat kepada Allah atau teman-teman akan dengan sukarela meninggalkan gitu, dan itu teman-teman harus tanamkan basic dari sebelum berangkat. Pilihan hidup teman-teman harus tertanam, karena tidak sedikit teman-teman saya ketika selesai kuliah akan menjadi ateis ataupun juga akhirnya menjadi menyimpang gitu. Dan saya tidak menyalahkan karena itu memang pilihan hidup mereka. Namun jika saya boleh menyarankan teman-teman sebelum berangkat, siapkan dulu, selain kita menyiapkan bagasi ilmu, siapkan juga bagasi keimanan, keagamaan. Karena hal yang paling mudah sekali bagi kita untuk tergiur adalah makanan. Kenapa? Karena ketika kita nggak dapat makanan halal gitu, bisa saja kita akan berkata, nggak apa-apa lah, kan daging sapi, walaupun nggak ada label halalnya gitu. Buat beberapa teman-teman, oke, seperti itu. Kemudian ada beberapa teman lagi yang merasa enggak gitu kan. Dari situ kita tidak perlu berdebat, karena setiap orang punya pilihan hidup, tapi kita punya jalur hidup sendiri yang kita bisa gunakan. Misalnya dari situ kita bisa lihat bahwasanya ada dalil agama, ada hukum dalam Islam, bagaimana makanan, itu pelajari. Teman-teman perlu pelajari apa itu halal.
kemudian kandungan-kandungan apa saja yang menyatakan halal atau tidak, kode-kode berapa, itu harus dipelajari juga yang tadi terkait dengan pertanyaan untuk hidup muslim. Karena terkadang tidak hanya daging, termasuk permen pun ada kode-kode yang itu menggunakan ada kandungan babinya di dalamnya. Itu perlu juga untuk dipersiapkan. Baik, saya harap itu bukan closing statement ya Bu ya. Saya akan minta Bu Ari untuk menyampaikan closing statement sambil menunggu teman-teman untuk bersiap menyalakan kameranya, karena biasanya panitia akan minta dibuka kameranya untuk dokumentasi. Ya, sambil menunggu teman-teman mempersiapkan, biasanya perempuan khawatirnya sedang tidak pakai kerudung, boleh dikenakan kerudungnya sambil kita simak closing statement dari sebelum closing statement saya ini mungkin bisa jadi bahan perenungan, karena bahasa itu penting ya Bu ya. Bahasa itu kunci gitu, dan bahasa Inggris hari ini tuh sudah, apalagi buat generasi milenial itu sudah sangat standar. Jadi bahasa Inggris itu udah, kalau kita cuma bisa bahasa Inggris ya udah kelewat sama orang yang bisa lebih dari satu gitu ya Bu ya. Dan ini mungkin bisa dijadikan resolusi nih di tahun 2021, karena kebetulan kita di penghujung tahun 2020 untuk menambah skill baru bahasa gitu. Dan hari ini kemudahan-kemudahan untuk belajar bahasa itu sudah sangat banyak gitu. Misalnya pakai aplikasi seperti tadi saya sampaikan, ada Duolingo, ada Linggoda yang berbayar dan macam-macam. Kemudian kita juga bisa belajar dari YouTube, dan banyaklah hari ini medianya sudah banyak sekali pilihannya, tinggal kita mau memanfaatkan atau tidak. Dan sebagai generasi milenial yang interaksinya dengan HP ini sangat intens, jadi jangan sampai interaksi kita dengan HP ini nggak menghasilkan apa-apa. Jadi ayo kita bikin resolusi di tahun 2021, skill apa yang ingin kita kuasai. Kalau memang berminat untuk studi atau berkarir luar negeri, bahasa menjadi kunci begitu. Baik, Bu Ari, saya minta untuk menyampaikan closing statement. Baik, buat teman-teman, karena saya pemateri terakhir ya, dan saya bangga loh. Kenapa? Karena dari kemarin saya mengikuti dan saya adalah salah satu dari 2 wanita yang ada di dalam flyer. Artinya nih cewek nih, jangan mau kalah sama cowok, ayo gitu. Kita perlu buktikan. Kenapa gitu? Karena banyak jumlah wanita, kenapa kita saat ini kita lebih sedikit gitu kan? Mungkin dari situ saya ingin juga menyampaikan kepada teman-teman, closing statement kita adalah gunakan waktu sebaik-baiknya. Kita teman-teman ketika masih muda, gunakan waktu seperti tadi saya sampaikan, bahwasanya hidup itu tidak ada yang kebetulan. Hidup itu ibarat bangunan, semuanya membutuhkan fondasi. Dan satu sama lain saling terkait. Teman-teman nggak akan bisa buat atap ketika tidak ada tembok penyangganya. Teman-teman tidak akan bisa membuat penyangga ketika tidak ada fondasi yang kuat. Sama, teman-teman tidak akan bisa memasang kaca ketika tidak ada bingkai yang indah untuk bisa mengikat kaca tersebut. Anggap saja hidup kita itu seperti rumah yang kita bangun tahap demi tahap, dan gunakan tahap kehidupan teman-teman sebaik mungkin. Dari kemarin teman-teman sudah bisa mendapatkan banyak sekali materi-materi menarik, karena kemarin saya ikut materi dari Mas Rejuve, kemudian dari Mas Heru Setianto, kemudian tadi dari Mas Kiki, dari Uda Arif. Di situ banyak sekali materi-materi menarik, seperti tadi Mas Ali Menawar katakan, yang teman-teman dapat kali ini untuk menjadi bahan resolusi supaya tahun depan menjadi lebih baik. Jangan sampai tahun depan hanya akan sama dengan tahun ini atau malah lebih buruk. Gunakan segalanya yang ada pada diri Anda. Tadi juga katakan, saya mengutip kata-kata Mas Diki tadi adalah gunakan kemampuan yang ada di dalam teman-teman untuk bisa menjadi lebih baik. Dan closing statement saya adalah ikuti apa yang menjadi keinginan teman-teman sesuai passion teman-teman. Teman-teman bisa menjadi NGO, teman-teman bisa menjadi ASN, teman-teman bisa menjadi entrepreneur dalam arti jadi intinya adalah ikut passion teman-teman. Semua jenis pekerjaan itu baik, tidak ada yang buruk. Semuanya penting, semuanya bermanfaat. Dan dari situ teman-teman gunakan passion teman-teman. Kenapa saya katakan ikuti passion? Karena dengan passion teman-teman akan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik karena sesuai dengan keinginan hati teman-teman.
jangan melihat orang lain. Ambil intisari ataupun ambil inspirasinya, tapi jangan diikuti, karena tidak mungkin kita akan sama dengan orang lain. Setiap everybody, setiap orang itu adalah unik, setiap orang punya kemampuan yang berbeda. Saya punya kemampuan di bidang ASN, tapi mungkin saya ketika disuruh menjadi pengusaha, mungkin saya tidak akan bisa berhasil gitu. Kenapa? Walaupun saya berhasil, mungkin tidak akan sama, karena bukan passion saya di sana. Passion saya adalah belajar, passion saya adalah ingin menjadi diri saya, manusia sebaik-baiknya adalah manusia yang bermanfaat, dan saya ingin bermanfaat dengan jalur yang saya pilih sesuai dengan passion saya. Itu buat teman-teman, gunakan mumpung ini waktu akhir tahun, materi-materi yang sudah didapat kemarin gunakan sebagai inspirasi, dan sekali lagi ikuti passion teman-teman, jangan menjadi orang lain. Jadilah diri Anda sendiri sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki untuk bisa menjadi lebih baik. Itu. Dan oh ya, tadi saya lupa menyampaikan, di KBRI Zagreb kami menerima magang. Jadi buat teman-teman yang dari jurusan hubungan internasional, kalau ingin magang di KBRI, dengan senang hati kami akan menerima, tapi mungkin setelah pandemi ya, karena ketika pandemi close border, jadi dari pihak Kroasia memang menutup, tidak untuk menerima. Jadi dari situ, silahkan teman-teman jangan sungkan jika ingin mengontak saya untuk bertanya hal-hal tertentu. Kalau teman-teman tertarik untuk belajar tentang Perancis, tips-tips tentang Perancis sudah ada di blog saya, bisa dilihat juga. Itu mungkin Mas Ali, sekali lagi terima kasih buat panitia atas undangannya, dan saya bangga sekali dengan komunitas yang didirikan balik ke Lampung. Semoga nanti ketika saya kembali ke Lampung kita bisa ketemu darat ya, nggak hanya ketemu via Zoom gitu kan, kita bisa ngobrol lebih seru gitu. Dan juga mungkin nanti kalau dari teman-teman komunitas ada hal-hal yang bisa saya bantu, jangan sungkan untuk menyampaikan ke saya apapun itu, mungkin insya Allah saya bisa membantu. Kalaupun saya tidak bisa membantu, mungkin saya ingin mencari jalan keluar lainnya yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Itu ya teman-teman, mari niatkan langkah kita untuk mencari ridho Allah. Itu yang paling penting. Kembalikan niat kita kepada Allah dan komunikasi, perbaiki komunikasi kita dengan Allah itu. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Bu Ari. Merci beaucoup. Au revoir. Sangat menginspirasi sekali. Dan teman-teman, ini adalah akhir dari sesi BUMN dan ASN. Semoga bisa menginspirasi, dan saya harap dari panitia ini nanti mungkin bisa dibesarkan lagi gaungnya. Kalau tadi bahasanya Mas Bang Toro adalah kebaikan tuh harus berisik gitu. Jadi ini juga harus disebarluaskan biar semakin banyak anak-anak Lampung khususnya yang terinspirasi dan bisa mencapai prestasi-prestasi juga gitu ya. Dan saya akhiri, mungkin dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih banyak Bu Ari, semoga sukses karirnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio utama, Mas Danar, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bang Ali yang sudah memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Mungkin ada beberapa kalimat yang dapat saya kutip dari Bang Arif maupun dari Bu Ari Fitria. Yang pertama dari Bang Arif itu, kita cobalah dahulu apa yang sudah ada di depan mata kita, mungkin dari situlah sumber rezeki kita. Dan dari Bu Ari Fitria sendiri, kuatkanlah pondasimu ketika kamu anggaplah dirimu itu sebagai membangun rumah. Ketika pondasi itu kuat, maka kedepannya akan menjadi suatu rumah yang kokoh gitu. Mungkin itu kalimat yang dapat saya kutip dari Bang Arif dan Ibu Ari Fitria. Sebelum saya tutup acara pada sore hari ini, boleh untuk peserta untuk mengaktifkan kameranya dahulu. Mohon maaf ya Bu untuk mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Dengan senang hati. Baik. Baik, untuk peserta dimohon untuk berkenan mengaktifkan kameranya. Mungkin ini adalah
jangan anggap ini sebagai akhir dari pertemuan kita, tapi anggaplah ini awal dari kolaborasi kita semua. Gitu. Baik, buat teman-teman bisa mengaktifkan kameranya. Oke, sudah. Baik, saya hitung sampai 3 ya, Bu. 1, 2, 3. Oke, gimana panitia? Udah? Oke. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Bila ada salah kata maupun perbuatan dalam membawakan acara pada sore hari ini, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke panitia inti. Ada sedikit info yang mungkin disampaikan. Baik, kepada Kak Hedi, waktu dan tempat saya persilahkan untuk menyampaikan info-info mengenai acara pada sore hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bisa tetap berkumpul dalam room ini secara daring tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kelak umatnya kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Kak Ali Munawar sebagai moderator dan Ibu Arif Fitria yang masih tetap stay bersama kita di sini. Alhamdulillah acara kita akhirnya selesai pada sore hari ini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para petugas, kepada semua kakak moderator dan juga para pemateri yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan untuk berbagi sharing bersama kami di sini. Kami di sini mungkin tidak bisa memberikan apa-apa ya, kecuali ucapan terima kasih dan doa terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kakak-kakak, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan untuk sharing bersama kami di sini. Dan juga kepada teman-teman yang telah selesai ya mengikuti rangkaian acara kita. Sedikit info, sebenarnya yang terdaftar di form itu ada sekitar 200-an. Cuma memang karena kita ada beberapa sektor yang cukup banyak, jadi dan itu pesertanya juga bervariasi. Jadi kami mohon maaf jika mungkin dari segi peserta ya masih terbilang mungkin kurang gitu ya. Tapi kami harap semoga yang sedikit ini bisa memberikan impact yang luar biasa gitu kepada teman-teman yang lain gitu. Jangan sampai kebaikan-kebaikan ini hanya berhenti di diri teman-teman, sebarkan. Kita harus berisik, kebaikan kita harus berisik, dan sehingga semakin banyak anak-anak Lampung yang bergerak gitu. Sehingga ke depan provinsi kita ini menjadi semakin maju dan menjadi salah satu provinsi yang menjadi teladan di Indonesia. Oke, mungkin sekian dari saya karena sudah sore juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ali Munawar, kepada Ibu Arif Fitria yang telah menyempatkan waktunya, dan juga kepada teman-teman. Sedikit pengumuman ya, nanti video ini akan kita video seluruh rangkaian acara dari awal sampai akhir akan kita share di YouTube supaya lebih banyak lagi teman-teman yang mendapatkan manfaat dari apa yang kita jalani pada 2 hari ini. Dan juga untuk sertifikat akan dikirimkan menyusul ya via email bagi yang
teman-teman yang telah mengisi absen akan segera dikirimkan, insya Allah menyusul. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Sekali lagi terima kasih, semoga ini bukan pertemuan kita yang terakhir, tetapi akan tercipta terus silaturahim yang berkelanjutan seperti itu. Amin. Oke, saya mewakili seluruh panitia bertugas memohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Lampung Leadership Waalaikumsalam Forum warahmatullahi wabarakatuh. 2021.